kasih-Nya kepada kita, kita ada sampai saat ini. Bagaimana kabar anak-anak di rumah hari ini? Ibu doakan anak-anak dalam keadaan yang baik dan sehat. Anak-anak, kita menyadari saat ini masih dalam kondisi pandemi sehingga kita beribadah dalam secara virtual. Anak-anak, kita mengetahui walaupun dalam kondisi pandemi ini Tuhan terus memelihara kita. Mari tanyakan pujian Bapa Kau Setia. Kau mulia.
Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan berkatilah kebaktian kami hari ini, biarkan Tuhan yang memimpin setiap kami. Tuhan berkati, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sukacita yang luar biasa hari ini kita boleh mengucap syukur dengan kekuatan, dengan kesehatan. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Senang kan Bu Diana hari ini? Pasti. Sehat kan hari ini? Wah, luar biasa sekali. Anak-anak, Bu Hesti dan Bu Diana mau ajak anak-anak berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersukacita, memuji Tuhan, dan kita mau meninggikan Tuhan dengan satu pujian sukacita. Segala puji syukur. memuji Tuhan. Nanti saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu pujian Dia Mengerti. Terkadang kita merasa
Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah bersama Sekolah Baptis Selim. Mari kita akan bersama-sama berdiam diri sejenak, akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami beroleh kasih setia Tuhan untuk dapat bertemu hari ini, berkumpul mengikuti ibadah bersama di Sekolah Baptis Selim. Saatnya kami mau dengar-dengar firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami untuk dapat mengerti. Dan firman-Mu Tuhan mengubah kehidupan kami, menguatkan dan menolong selalu supaya kami memiliki hikmat, supaya apa yang kami kerjakan kami lakukan berkenan dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kalau semua membuka Alkitab, mari simak dengan baik. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul pemimpin yang melayani. Ya, kita semua tahu bahwa pemimpin menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Baik itu bernegara ataupun bahkan di dalam sekolah atau juga di rumah, dan bahkan secara pribadi kita masing-masing itu perlu seorang pemimpin. Dan untuk pribadi kita, siapakah yang akan memimpin kita? Kita sendiri. Artinya bahwa kita semua ini sebenarnya memiliki tugas atau panggilan untuk menjadi pemimpin, ya. Menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Itu yang pertama. Mengapa pemimpin itu sangat penting? Ya, sangat penting sekali. Karena kalau melihat tugasnya seorang pemimpin itu adalah memberi arahan, ya, memberikan arahan agar jelas tujuan dan perjalanan hidup atau bagaimana cara mencapai tujuan. Sehingga ketika arahan itu diberikan, sampailah kepada tujuannya, itu ya, supaya nggak tersesat, ya. Maka orang kalau nggak dipimpin, nggak punya pemimpin atau nggak bisa memimpin dirinya sendiri, maka ya hidupnya nggak akan karuan. Maka dari itu menjadi penting pemimpin ini dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Amsal pasal 11 ayat 14 dikatakan demikian. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Ya. Dalam Amsal ini dikatakan jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Karena apa? Karena nggak ada arah, nggak ada mau kemana. Mau dibawa kemana bangsa ini, ya? Kalau pemimpinnya jahat, maka bangsa ini akan dibawa kepada kejahatan, ya. Nah, ini fungsi pemimpin. Demikian pula dengan pribadi kita dalam menjadi pemimpin itu, supaya kita tahu arah kita mau kemana, cita-cita kita apa. Oh, saya mau jadi dokter, tapi kalau kita sendiri nggak punya pimpinan atas diri kita, semangat untuk kita mau belajar, mau berusaha dan lain sebagainya, maka tidak akan bisa mencapai cita-cita itu. Nah, pagi ini kita belajar bahwa begitu pentingnya bisa menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pemimpin, atau bahkan kita yang harus menjadi pemimpin itu, ya. Dan kita sebagai orang percaya, kepemimpinan kita tidaklah kepemimpinan seperti dunia yang hanya sekedar mencari keuntungan, ya. Tetapi kepemimpinan kita adalah pemimpin yang melayani. Kita menjadi pemimpin yang melayani. Loh, bagaimana bisa? Pemimpin kan harusnya menjadi orang yang berkuasa, lalu apa yang dikatakannya harus segera dituruti dan lain sebagainya, dan orang harus mengikut kemana saja, ya. Tetapi bagi kita orang percaya, kita menjadi pemimpin itu, Tuhan Yesus bilang, siapa yang mau menjadi terbesar di antara kamu harus menjadi pelayannya. Ya, nah ini adalah pengajaran kita. Menjadi seorang pemimpin itu adalah orang yang melayani. Itulah sesungguhnya kepemimpinan di dalam kekristenan, di dalam Kristus itu. Nah, mari kita melihat pemimpin yang melayani itu pemimpin yang bagaimana sih?
Yang pertama dan yang paling utama ya, yang menjadi dasar kita sebagai seorang pemimpin yang melayani itu adalah yang pertama adalah kasih. Ya, kalau kita berbicara tentang kasih, karena kita adalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kasih agape lah yang menjadi dasar kita melayani atau kita menjadi pemimpin yang melayani tadi. Ya, kasih itu menjadi dasar. Karena dari berbagai macam hal kasih itulah yang paling utama. Kalau firman Tuhan mengatakan ada iman, pengharapan dan kasih, maka dikatakan yang terbesar adalah kasih menjadi dasar. Dan kasih inilah yang disebut dengan kasih agape, inilah yang menjadi dasar Kristus yang adalah pemimpin utama itu mau datang ke dunia ini. Ya. Rasul Paulus dalam Korintus mengatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, wow keren ya, bisa bahasa Inggris, bahasa macam-macam bahasa ya, bahasa Mandarin ya, semua bahasa dikuasai, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika aku tidak punya kasih, ya Rasul Paulus bilang, tetapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya apa? Sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, nggak akan bermanfaat. Bahkan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi hidup ini sia-sia kalau nggak ada kasih itu. Maka dari itu kasih ini mendasari. Dan bahkan katakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ya. Sebagai seorang pemimpin yang besar, bahkan melayani, kalau tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada agape, kasih Allah di dalamnya, maka semuanya sia-sia. Karena hanya pasti akan menguntungkan dirinya sendiri, berpikir tentang keuntungan diri sendiri. Kalau aku misalnya mau jadi ketua OSIS, ya, lalu nanti aku akan terkenal, gitu ya. Guru-guru akan sayang padaku, ya. Sehingga aku inilah orang yang paling baik, paling pinter, gitu ya. Nah, dasarnya apa akhirnya? Adalah kebanggaan diri, kesombongan. Kalau didasari dengan kasih, kalau dalam pembacaan kita Korintus tadi dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai seterusnya, di situ dikatakan ada kasih itu panjang sabar, ya, bahkan dikatakan rendah hati, tidak sombong, gitu ya. Ini yang harus menjadi dasar kita, pemimpin yang melayani, sehingga pelayanannya itu murni, tulus. Maka ketika kita membaca dalam satu kitab Timotius ini, Timotius diangkat ditunjuk oleh Rasul Paulus untuk menjadi seorang pemimpin bagi jemaat yang ada di Efesus, ya, untuk dia menjadi pemimpin yang sesuai dengan iman dan hati nuraninya. Imannya dalam Kristus Yesus yang penuh dengan kasih, maka didasari dengan kasih, ketulusan hati dan murni, ya. Maka tidak akan bersungut-sungut orang yang menjadi pemimpin dan melayani. Sekalipun menjadi pemimpin itu nggak gampang. Pasti ada, kalau kita di negeri Indonesia ini menjadi pemimpin nggak gampang, karena ada saingan dan juga ada orang-orang yang nggak suka. Tetapi tetap harus melakukan bagiannya, memimpin dan bahkan melayani, mengerjakan bagiannya. Ya, kita kalau dalam diri kita pribadi nih, tadi kan kita berbicara memimpin diri sendiri. Bagaimana kalau kita nggak mengasihi diri sendiri? Ya. Kan kalau kasih itu ada kasih kepada Allah dan kepada diri sendiri, kepada sesama dan kepada diri sendiri, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Artinya mengasihi sesama juga mengasihi diri sendiri. Kita merawat diri termasuk mengasihi diri, ya. Kita mau menjadi dokter, apa yang dilakukan? Ya harus mengisi pengetahuan kita dengan pengetahuan umum tentang kedokteran, ya. Maka disitulah menunjukkan bahwa kita mengasihi diri kita. Oh ya, kalau saya mau jadi dokter, maka saya harus mengisi dengan pengetahuan dokter. Saya harus berperilaku baik, ya. Karena dokter itu tentang kesehatan,
Nah, kalau diri saya nggak sehat, bagaimana saya bisa jadi dokter? Maka harus sehat. Maka dikasihilah diri kita dengan makanan-makanan yang baik, lalu kemudian istirahat yang cukup, lalu kemudian diisi dengan pikiran-pikiran yang baik, perbuatan yang baik, maka jiwa raga kita sehat. Ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, tidak ada semboyan begitu ya. Tapi mari kita menjadi pemimpin yang memang melayani didasari dengan kasih kepada Tuhan. Kalau kita mau memimpin dan melayani Tuhan, bukan memimpin Tuhan ya, tapi melayani Tuhan, menjadi pemimpin bagi teman-teman kita seiman. Ya, lalu apa yang dilakukan? Ya, dasari dengan kasih itu. Jadi melihat bagaimana kalau teman kita ada yang salah, apa yang dilakukan kita sebagai orang yang pemimpin tadi. Apakah, oh kamu salah, kamu nih sudah kamu keluar dari kelompok kita atau dari persekutuan kita? Tidak. Tapi bagaimana dikasih supaya dia bisa menjadi baik. Ya, tidak kemudian diolok-olok, wah ini anak yang nggak tanggung jawab, yang ini bahkan mungkin ini yang merugikan kita. Enggak, harus ditolong karena Tuhan Yesus juga datang untuk menolong siapa? Manusia yang berdosa, yang sudah selayaknya untuk dihukum, tapi Tuhan masih menolong. Karena apa? Kasih, mau melayani, bahkan ya mau melayani. Ya, luar biasa ya. Kita sebagai orang percaya itu menjadi pemimpin yang melayani itu didasari dengan kasih. Menjadi yang utama dan terutama di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Kemudian menjadi pemimpin yang melayani itu bagaimana sih? Menjadi pemimpin yang melayani adalah seorang pemimpin yang dapat diteladani. Ya, diteladani tahu ya, dapat dijadikan contoh. Ya. Supaya apa? Supaya orang lain mengikuti kita. Ya, namanya pemimpin kan biasanya sering dikatakan berjalan di depan dan dilihat lalu ditiru kan gitu. Itu pemimpin. Maka tadi kalau misalnya seorang pemimpin bangsa atau negara, kalau pemimpinnya jahat maka negara itu akan dibawa kepada kejahatan. Ya kan? Tapi kalau pemimpin yang baik maka negara itu akan dibawa kepada kebaikan. Maka hidupnya harus bisa diteladani, menjadi contoh. Ya. Menjadi contoh. Rasul Paulus pun menasihatkan kepada Timotius pun demikian, supaya menjadi teladan dalam kasih, ya, dalam kesabaran, kesetiaan dan lain sebagainya. Semuanya menjadi teladan, ya, supaya juga jangan dianggap jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Kalian nanti adalah pemimpin-pemimpin bagi diri kalian sendiri dan bagi negeri ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu, bagi keluargamu. Nanti kamu akan menjadi pemimpin, maka jadilah teladan. Jadi harus bisa diteladani dalam hidupnya. Dan kita orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka teladan yang baiklah yang harus dilakukan, supaya orang lain melihat pimpinan kita, oh iya menjadi baik, oh iya tidak melakukan hal yang jahat, oh iya menolong, oh iya mengasihi dan lain sebagainya. Ya, ini dapat diteladani. Karena Tuhan Yesus pun demikian. Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau Yesus adalah Tuhan kita, berarti dia adalah pemimpin kita yang kita ikuti, maka teladannya juga kita lakukan. Itu ya. Maka kita seorang pemimpin yang melayani harus bisa menjadi teladan. Ya. Semua orang menjadi pemimpin, paling tidak bagi dirinya sendiri. Dan itu harus bisa diteladani oleh orang lain. Ya. Apalagi kalau memimpin dalam satu kelompok, maka dia juga harus bisa menjadi teladan. Maka dari itu sangatlah penting untuk terus menempa hidup kita, selalu merenungkan apalagi firman Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin itu bisa melayani, atau pemimpin yang melayani itu, yaitu pemimpin yang mau terus belajar. Ya, mau terus belajar. Gak bisa. Karena apa? Satu, perkembangan zaman yang begitu rupa, ya. Lalu kemudian perkembangan karakter orang,
ya. Lalu kemudian ada namanya ajaran-ajaran ataupun doktrin-doktrin di sekeliling kita. Apakah itu ajaran yang baik ataupun yang tidak baik? Banyak sekali. Dan seorang pemimpin harus mau terus belajar dalam hal ini. Belajar pengetahuan dan juga belajar tentang hikmat. Ya, karena kita pemimpin di dalam Tuhan Yesus Kristus, nantinya kita harus mau belajar terus tentang firman Tuhan. Kalau semboyan sekolah kita yang menjadi moto ya dalam sekolah kita yang tertulis dalam Amsal pasal yang pertama ayat 7a, apa dikatakan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat. Ya, artinya perlu kita terus mau belajar. Ketika kita takut akan Tuhan, bukan takut seperti kepada hantu. Takut ya. Bukan, tetapi menghormati, mengagumi dan menghargai Tuhan. Bagaimana kita bisa mengagumi Tuhan? Maka kita harus kenal Tuhan. Bagaimana kita menghargai Tuhan? Maka kita harus kenal Tuhan. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Belajar melalui firman Tuhan. Mau berdiskusi tentang hal-hal yang bersifat rohani, karena Tuhan itu adalah roh. Allah adalah roh. Segala sesuatunya berkaitan dengan kerohanian. Maka belajarlah. Maka melalui belajar firman Tuhan, kita akan mendapatkan pimpinan, tuntunan. Ya, firman Tuhan gak pernah salah, maka tuntunannya pasti benar. Jadi inilah kita sebagai pemimpin yang melayani. Nantinya kalian itu pemimpin yang melayani, jadilah pemimpin yang mau terus belajar. Jangan cukup puas dengan apa yang saat ini sudah didapatkan, pengetahuan yang sudah didapatkan. Karena nanti akan ada perkembangan yang luar biasa. Ya, maka supaya kita juga tidak tersesat dalam mengajar, dalam memimpin, bahkan kita sendiri melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi untuk bisa menjadi teladan tadi, maka apa yang harus dilakukan? Ya belajar menurut tuntunan firman Tuhan, supaya kita nggak serong kanan, nggak serong kiri, supaya kita bisa lurus sesuai dengan apa tadi Bapak sampaikan bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang mengarahkan, ya, memberikan arahan. Kemana arahnya? Ke neraka atau ke surga? Ya, kepada kebaikan atau kepada kejahatan. Maka dari itu, seorang pemimpin yang melayani, pemimpin harus mau terus belajar. Ya, jangan berhenti pada satu titik yang kita merasa cukup. Tidak, kita harus mau terus belajar. Ya, inilah kita atau kalian nanti ketika menjadi seorang pemimpin yang melayani. Tuhan Yesus seorang pemimpin yang ajaib, dikatakan bahwa dia penasihat ajaib, ya. Bahkan dikatakan dia adalah raja yang kekal. Tapi dia mau menjadi manusia, merendahkan diri. Karena apa? Kasih. Dia mau melayani. Dia pemimpin yang melayani. Ya, mau mengasihi manusia yang harusnya dihukum. Tapi itulah yang dilakukan. Didasari dengan kasih agape itu, dia mengasihi manusia dan mau melayani manusia supaya mereka berjalan, diberikan arahan kepada kebenaran, pada hidup kekal. Dan kemudian dia memimpin dengan melayani dan memberikan teladan. Ya, contoh dia membasuh kaki para muridnya. Contoh dia mau datang untuk menyembuhkan. Ya. Yang paling besar adalah kedatangannya ke dunia ini. Dia mau datang ke dunia yang jahat. Maka kita pun harus bisa juga menolong orang-orang yang mereka tersesat jalannya. Mereka yang mengalami kesulitan. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan. Kalau tadi dalam Timotius dikatakan sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, yaitu sesuai yang semua yang sudah dikaruniakan kepadamu. Kita masing-masing memiliki karunia, sehingga kita bisa untuk menjadi teladan dengan karunia yang kita miliki. Menolong sesama, mendoakan, ya, melayani, ya, seperti itu. Dan juga mau terus belajar. Belajar apa? Tentunya belajar firman Tuhan. Karena permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, atau takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan juga
takut akan Tuhan mendatangkan hikmat buat kita. Sehingga kita memimpin itu berdasarkan apa yang menjadi pimpinan daripada Tuhan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Inilah pelayan yang pemimpin yang melayani. Nah, mari kita semua memiliki kemampuan atau diberikan kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Bagaimana bisa memimpin diri sendiri dan melayani diri sendiri? Sama dengan 3 hal tadi, mengasihi diri sendiri dan kemudian mau belajar hal yang baik, mengikuti teladan, dan kemudian mau terus belajar. Dan jika kita menjadi pemimpin bagi kelompok, bagi masyarakat, atau bahkan bagi negeri nanti kalian ketika menjadi pemimpin bangsa, yang harus kalian lakukan adalah memiliki kasih Kristus, kasih Allah menjadi dasar. Dan hidupmu harus bisa menjadi teladan. Serta engkau harus mau terus belajar hal-hal baru untuk bisa melengkapi, melayani masyarakat. Kiranya kalian dan kita semua bisa menjadi pemimpin yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan, kami memiliki karunia yang indah, yaitu untuk memimpin. Mulai dari diri sendiri sampai kepada lingkungan, dan bahkan yang lebih besar adalah memimpin negara ini. Karena kami yakin dan percaya anak-anakmu saat ini yang mereka masih belia, masih remaja, mereka Tuhan akan atur langkahnya untuk mereka menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Pemimpin masa depan. Tuhan, biarlah dengan kasih dan mampu memberikan teladan yang baik serta mau terus belajar menjadi kiat di dalam kehidupan anak-anakmu ini menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan biarlah semua yang mendengar firman-Mu ini diberkati. Haleluya. Amin.